Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen memiliki keunggulan tersendiri. Lalu kalau sudah bertanya, apa keunggulan tersendiri yang pendeta sedang mau jelaskan? Bahwa sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, jika kita melakukan firman, maka hidup kita akan mendapat kasih dan penghargaan. Atau terjemahan bahasa Inggrisnya berkata favor, ya kan? Nah, ada banyak orang seringkali tidak menyadari bahwa kita punya hak untuk mendapat favor dimanapun Tuhan menempatkan kita, selama kita melakukan firman, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, baik dari atasan kita, baik dari rekan sekerja kita, bahkan dari orang-orang yang berada di bawah kita. Karena kita mendapat kasih dan penghargaan ini untuk kita mendapat favor, maka yang pertama, kita akan mendapatkan banyak kemudahan, ya kan? Sehingga orang dunia, kata Alkitab, berjuang dengan segenap kekuatan susah payahnya, tetapi orang percaya akan dibukakan pintu-pintu berkat, bukakan pintu-pintu rahmat. Itu sebabnya Alkitab jelaskan bahwa akan ada banyak orang iri terhadap orang percaya. Kenapa? Karena di tengah masa-masa yang sukar, bahkan orang merancangkan yang jahat buat Daniel misalnya, orang merancangkan yang jahat buat Sadrak, Mesak, Abednego, tapi pintu-pintu kemudahan dibukakan oleh Tuhan. Ini yang Alkitab jelaskan, orang-orang yang mendapat favor, orang-orang yang mendapat kasih, mendapat penghargaan dari Tuhan dan dari sesamanya. Yang kedua, karena kita mendapat kasih, kita mendapat penghargaan, kita mendapat favor, maka orang akan mudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Loh, bukan berarti kalau hidup kita dekat Tuhan, lalu kita nggak pernah bisa buat salah. Kita bisa saja buat salah, tetapi persoalannya orang yang mendapat favor, kalaupun dia buat salah, itu mudah diampuni. Orang melihat saudara itu seperti ada kasih yang mengalir, bukan dengan kebencian, dengan amarah. Ada orang yang kita baru lihat saja itu mendatangkan amarah. Itu sebabnya selalu saya bilang, orang yang hidupnya dalam penyembahan berhala, orang yang percaya kuasa-kuasa kegelapan, dia boleh pakai cincin-cincin bertuah yang katanya bisa mendapatkan penghargaan, penghormatan dari orang-orang dekatnya, tetapi sebaliknya justru akan dijebak oleh iblis untuk menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang lain, ya kan? Tapi ini yang saya mau ingatkan, orang benar itu gak perlu ngejilat. Orang benar itu akan diterima, orang benar itu akan dikasihi, mendapat favor, dan dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan orang juga akan mudah mengampuni kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, kalau kita mendapat kasih, maka orang akan memberi kepercayaan kepada kita, sehingga orang gak curiga, orang gak melihat kita sebagai orang yang wah ini jangan-jangan, tetapi orang kalau mendapat favor, mendapat kasih, maka orang juga akan memberi kepercayaan. Itu sebabnya Fir'aun berani memberi kepercayaan kepada Yusuf, ya kan? Itu sebabnya umat Israel memberi kepercayaan kepada Daud untuk menjadi raja. Nah, ini yang saya bilang, orang-orang yang mendapat kasih, orang yang mendapat favor, orang yang mendapat penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, ini akan mendapatkan juga kepercayaan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup melekat sama Tuhan, mari kita hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan berbagai kemudahan, kita akan diampuni kesalahan-kesalahan kita, dan orang juga akan percaya kepada kita. Dan akhirnya orang yang mendapat kasih atau mendapat favor akan selalu menyukai keberadaan kita. Jadi orang akan selalu menyukai, sehingga sikap kita, tindakan kita itu akan disukai. Orang sekarang perlu ngejilat supaya disukai, orang
sekarang itu perlu pergi ke paranormal untuk menjadi orang disukai. Tetapi anak Tuhan dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang-orang yang disukai, dikasihi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mendapat kasih atau mendapat favor, ya kan? Sehingga orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan, orang percaya yang hidupnya melekat pada Tuhan, akan selalu mendapat kasih dan penghargaan dimanapun Tuhan menempatkan hidupnya, sehingga ia bisa jadi berkat, ia bisa jadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kita hari ini, dalam pembahasan kita tentang mendapat kasih, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47 mulai dari ayatnya yang ke-13, Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop tindakan Yusuf. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang," jawab Yusuf. "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang terdapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi satu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Ayat yang ke-25 saya mau bacakan. Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Asal kami mendapat kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dunia sedang berjuang dan mengharapkannya, orang percaya dianugerahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita mendapat kasih? Yang pertama, jujur dan belajar jadi orang yang dapat dipercaya, trustworthy person. Ya kan, jujur dalam hidup ini. Orang yang curang, orang yang mulutnya dolak-dalik, orang yang gak bisa dipercaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, susah mendapat kasih. Nah, anak Tuhan, dia kenapa jujur? Karena dia takut akan Tuhan. Dia jujur bukan karena karakter
karakter. Ada banyak orang yang bilang, ya kan setiap orang karakternya beda-beda. Loh, jujur bukan karakter. Jujur itu akibat takut akan Tuhan. Artinya apa? Kalau orang takut akan Tuhan, mungkin dia berasal dari keluarga tukang bohong sekalian dan lain-lain. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, kalau seorang takut akan Tuhan, hidupnya pasti jujur, bisnisnya pasti jujur, dagangnya pasti jujur, sehingga dia dapat dipercaya. Dan itu yang membuat dia mendapatkan kasih. Makanya saya mau ingatkan pegawai-pegawai, saya mau ingatkan istri-istri, orang-orang muda, pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, pelayan-pelayan Tuhan juga. Ingat, jujur, jadi orang yang bisa dipercaya, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Lalu yang kedua, belajar menjadi orang yang terbuka dan tulus. Orang yang mendapat kasih adalah orang-orang yang tidak menyembunyikan sesuatu. Hidupnya terbuka dan tulus, tidak ada kecurangan-kecurangan apapun, tidak ada hidden agenda atau agenda-agenda tersembunyi dalam kelicikannya, tetapi belajar jadi orang yang terbuka, tulus. Lalu bagaimana mendapat kasih? Selalu hidup juga penuh kasih. Jangan hidup dengan kebencian, kedendaman. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Penjahat, kejahatan masih ada di sekitar kita, tetapi kita adalah duta kerajaan sorga yang harus membawa damai, harus menyatakan kemuliaan Kristus. Karena itu mari kita jujur dan dapat dipercaya. Mari kita terbuka dan tulus. Mari kita selalu hidup penuh kasih. Dan yang keempat, mari kita dalam tugas apapun selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu sikap keseharian kita melakukan yang terbaik. Mungkin kita nggak sempurna, tapi dalam tugas kita lakukan yang terbaik. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendapat kasih, kita akan mendapatkan penghargaan, kita akan mendapat favor dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan sekali lagi, mari jadilah orang percaya yang senantiasa hidup dalam terang firman Tuhan. Dan waktu kita hidup dalam terang firman Tuhan, maka buah-buah roh akan mengalir dalam hidup kita, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita akan mendapat kasih dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga kalaupun orang mereka-rekakan yang jahat, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, dan berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami boleh jujur dan dapat dipercaya. Kami boleh terbuka dan tulus. Kami boleh selalu hidup penuh kasih dan selalu mengerjakan yang terbaik dalam tugas keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sehingga kami diizinkan Tuhan untuk berjalan makin dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan memancarkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.